Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu jamaah pengajian putri Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sore hari ini masih berkenan melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita bisa hadir di serambi Masjid At-Taqwa ini untuk melaksanakan aktivitas rutin mingguan kita, yaitu pengajian putri Masjid At-Taqwa setiap Jumat sore. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kehadiran kita ini dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Mudah-mudahan bisa menambah kualitas ilmu kita dan mudah-mudahan pada gilirannya juga bisa menambah kualitas iman dan amal kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita masih meneruskan kajian kita mengenai cabang-cabang iman. Saya tidak ingat persis ya, karena sudah libur agak lama, tetapi kalau tidak salah kita masih membicarakan cabang iman yang nomor 13, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya lupa ingat, ya, saya akan ulangi singkat-singkat, kemudian sampai dengan selesai, ya. Baru nanti kita akan beralih ke cabang iman berikutnya. Seingat saya sudah menyampaikan dasar atau landasan mengenai cabang iman yang nomor 17, yang nomor 13 ini. Dasar dari cabang iman yang nomor 13 yakni tawakal ini adalah firman Allah yang ada di dalam surat Al-Maidah ayat 23 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan atas Allah atau kepada Allah fatawakkalu, hendaknya kamu semua bertawakal, in kuntum mu'minin, kalau kamu semua itu beriman kepada Allah. Jadi bentuknya perintah ini. Ayat yang senada yaitu dalam surat Ali Imran ayat 122, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah lah orang-orang mukmin itu bertawakal. Ini yang menjadi landasan, yang menjadi dasar bahwa tawakal itu juga merupakan cabang iman. Nah, tawakal itu sendiri apa atau bagaimana ya? Tawakal itu mewakilkan sepenuhnya kepada Allah. Tawakul ya, memasrahkan diri kepada Allah atas segala urusan kita, ya. Nah, kenapa kok orang mukmin ini diperintahkan untuk bertawakal, menyerahkan seluruh urusannya itu kepada Allah, memasrahkan urusannya itu kepada Allah?
Ya, ya karena Allah itu Tuhan kita. Sementara kita ini merupakan hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Rabb kita, Tuhan kita. Nah, kalau kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita, berarti kita mengakui Allah itu yang maha segalanya. Allah itu yang menciptakan alam semesta ini. Oleh karena itu Allah juga yang memberi rezeki kepada kita. Allah yang memberi kekuasaan kepada kita. Kalau kita punya kekuasaan, kalau kita punya ilmu, ya ilmu kita ya Allah yang memberi ilmu itu. Kalau kita hidup, kehidupan ini yang memberikan juga Allah. Kalau kita misalnya sakit, kalau kita sembuh, yang menyembuhkan juga Allah. Termasuk kalau kita nanti mati, yang mematikan juga Allah. Jadi semuanya Allah. Ya. Jadi Allah itu yang maha segalanya. Ya. Oleh karena itu makanya tidak ada pilihan lain kecuali bagi kita itu untuk menyandarkan sepenuhnya seluruh urusan kita itu kepada Allah. Ya. Memasrahkan sepenuhnya urusan kita itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, persoalannya nanti apakah lalu kemudian disandarkan begitu saja, ya, apa dipasrahkan begitu saja, ya, tanpa usaha. Nah, nanti akan kita bahas. Ya. Nah, tentu saja ya perlu upaya, perlu usaha. Ya. Tapi sekali lagi prinsipnya kita diperintahkan untuk menyerahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita merasa mampu, itu jangan. Yang memampukan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita pasrahkan. Jadi tidak ada pilihan memang bagi kita sebagai hamba itu. Terkait dengan persoalan menyikapi, karena Allah itu tadi kita akui sebagai Tuhan tadi itu, ya sudah kita serahkan kepada Tuhan. Itulah makanya kita lalu diajarkan ya, misalnya ada zikir yang menyatakan hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya. Ada yang hafal ibu-ibu zikir ini? Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini pernyataan diri kita tawakal kepada Allah ini. Hasbiyallahu. Ya. Cukuplah Allah. Ya. Allah zat yang maha mencukupi. La ilaha illa huwa, yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Ya. Yang bisa mencukupi ya Allah. Karena itu kita ya harus merasa cukup dengan Allah tadi itu. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Alaihi tawakkaltu, yang kepadanya aku bertawakal. Ya, karena tadi kan Al-Quran mengatakan kalau kamu beriman kamu harus bertawakal. Ya. Nah, kita berarti sebagai orang yang beriman ya menyatakan diri bertawakal. Alaihi tawakkaltu, ya Allah, ya, kepadamulah aku bertawakal. Wahuwa, dan Allah itu Rabbul Arsyil Azim, Rabbnya atau Tuhannya Arsy yang agung itu. Jadi ini sebuah pernyataan yang kemudian kita jadikan zikir ya, agar supaya hati kita itu
memang sadar betul, yakin betul bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Karena Allah itu Tuhan kita, maka Allah yang maha segalanya dan Allah yang mencukupi kita. Dan karena itu maka kita harus bertawakal kepadanya, memasrahkan diri seluruh urusan kita kepadanya. Ya. Jadi memang harus begitu sikap kita sebagai seorang mukmin. Uang memang yang menentukan segalanya Allah. Sebab kalau kita tidak memasrahkan seperti itu, ya kita lalu kemudian bisa menjadi sombong. Ya kalau pas kebetulan memang kemudian lalu apa yang kita rasa mampu itu lalu memang kemudian kita mampu lakukan. Nah kalau enggak, akhirnya kemudian kita gelo, kita kecewa. Ya. Stres kita. Ya. Orang yang sok stres, sok gelo, sok kecewa, ya, sok yang negatif tadi itu, stres segala macam itu biasanya karena ya merasa mampu tapi nyatanya tidak mampu, ya, dan tidak mengakui kalau semua yang menentukan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk menghindari rasa sombong yang kemudian berujung pada gelo itu ya tadi itu, kita merasa sudah semuanya harus kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maaf ini misalnya contoh-contoh yang sederhana itu ya. Dalam hal mendidik anak begitu misalnya. Kadang-kadang ngandani anak ikan yo sok kita merasa mampu itu kan. Kita merasa mampu ya. Akhirnya kita tidak pernah menyebut Allah, tidak pernah mengaitkan dalam persoalan ngandani anak, mendidik anak itu dengan Allah. Ya. Nah, karena kita merasa mampu sendiri, tidak melibatkan Allah, ya, tidak menganggap Allah itu zat yang menentukan terkait dengan persoalan anak kita. Nah, kalau berhasil kita merasa sombong, wah aku bapake, aku anak wong tuane, ibune. Aku emang bapak yang hebat, ibu yang hebat, anakku udah nurut kabeh. Tapi kalau ndak berhasil, gelo, kecewa itu kan. Kecewa. Karena merasa mampu ternyata tidak. Nah, bagi orang yang beriman, ya, semuanya itu lalu kemudian kita kembalikan kepada Allah. Kita pasrahkan kepada Allah. Ya, ya kita ini sekedar menyampaikan, kita ini sekedar nuturi, kita ini sekedar mendidik. Ya, tetapi yang menentukan segalanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau enggak, bisa stres kita. Makanya Nabi itu kemudian mengajarkan kepada kita ya bahwa Nabi itu ya sekedar menyampaikan. Di hadapan Allah itu beliau ya sekedar ya Allah telah aku sampaikan. Telah aku sampaikan. Semuanya aku kembalikan kepadamu. Engkaulah yang memberikan hidayah. Bukan aku. Pemberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sekedar menyampaikan hidayah. Sehingga kalau sudah begitu enak, lega. Nah, karena Allah disambati, dipasrai, ya kira-kira Allah itu kemudian lalu ya membantu kita, ya, memudahkan kita. Ya termasuk pengajian sore ini ya. Ini kalau kita misalnya kok merasa mampu sendiri begitu, memang ya
gelo nanti. Ya sudah, pasrah Gusti Allah. Kita hanya sekedar mengajak. Ya. Mengajak, ya, ayo ngaji, ayo ngaji, ayo ngaji. Ya. Dini kok belum banyak yang ikut, ya sudah, itu kita kembalikan pada Allah. Mudah-mudahan Allah kemudian ya suatu ketika akan membuka hati untuk bisa pada mengaji. Jadi intinya jangan sampai kemudian kita merasa bisa sendiri, itu jangan. Semuanya harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hasbi Allah, cukuplah Allah. Ya. Ini penting, ya, ini penting. Keyakinan mendasar seperti ini penting bagi seorang mukmin. Ya. Supaya apa? Ya lagi-lagi jangan sampai merasa sombong, merasa kita bisa. Ya. Nah, oke, kalau misalnya zikir yang itu mungkin tidak begitu akrab ya. Tapi kan sudah pernah dengar Bu ya itu ya? Pernah dengar nggak tadi yang hasbi Allah tadi itu? Kalau saya dengarnya gini Pak, hasbi Allahu di dini, hasbi Allahu di dunianya, di dunianya, hasbi Allahu lima aman. Nah, ada juga itu yang lain ya. Itu doa yang lain. Ya. Oke, itu bisa diamalkan juga ya. Itu kan luar biasa itu, hasbiyallahu lidini, cukuplah Allah dalam kaitannya dengan agamaku ya. Hasbiyallah lidunyana, cukuplah Allah untuk duniaku. Jadi terkait agama serahkan kepada Allah, terkait dunia serahkan juga kepada Allah ya. Nah, hasbiyallahu lima hammani, cukup juga Allah terkait dengan semua himmah kami. Himmah itu cita-cita, ya, kehendak, keinginan. Ya. Jadi semua yang kucita-citakan aku pasrahkan kepada Allah. Cukup Allah yang mengurusi, cukup Allah yang menentukan. Ya. Ya. Jadi seorang mukmin begitu memang. Ya. Jadi itu diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Karena Allah lah yang mencukupi itu. Ya. Jadi itu doa yang lain, zikir yang lain. Ya. Itu malah menambah ya. Tadi itu hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Al-Qur'an itu kalau itu di Al-Qur'an ya. Saya lupa ayatnya berapa itu. Coba nanti saya cek gitu ya. Lalu tadi itu. Nah, ibu-ibu yang barangkali mungkin sudah mengamalkan itu doa keluar rumah itu. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apal kalau itu. Ya. Ya, tapi memang doa itu, zikir itu memang seharusnya tidak hanya sekedar di lisan ya, tapi betul-betul dihayati ya. Betul-betul dirasakan maknanya apa, lalu kemudian pengaruhnya dalam diri saya apa, itu dirasakan itu. Ya. Nah, coba itu doa yang istrinya pasrah pada Allah itu. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Jadi kalau kita keluar rumah, itu kita keluar rumah ini atas nama Allah. Kalau keluar rumahnya itu atas nama Allah, insya Allah keluar rumahnya itu dalam kerangka kebaikan. Ya. Berangkat ke pasar, bismillahi, menyebut nama Allah. Berangkat ke sekolah, menyebut nama Allah. Berangkat ke kantor, menyebut nama Allah. Berangkat silaturahim, menyebut nama Allah. Wah, pertanyaannya, wah lah kalau saya misalnya berangkat niatnya jahat begitu gimana Pak? Apa ya bismillah juga, keluar rumah niat jahat. Misalnya bapak-bapak atau siapa gitu ya, keluar rumah niatnya menipu, niatnya maling, niatnya mencuri, niatnya ngerampok gitu misalnya ya.
Lah terus piye itu? Ya. Ya. Kalau dia masih bisa mengucapkan bismillah, insya Allah nggak jadi ngerampok, insya Allah nggak jadi maling. Lah iya toh mosok mau maling kok baca bismillah. Ya. Insya Allah kalau bismillahnya itu dia hayati, dia ingat betul, nggak jadi itu. Ya. Makanya bismillah itu ampuh. Bismillah itu hendaknya dilakukan untuk setiap perbuatan yang baik sebenarnya. Ya. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Setiap perbuatan yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah, dia akan putus dari rahmat Allah. Nah, makanya pertanyaannya lah, kalau perbuatan buruk apa dimulai dengan bismillah ya, silahkan mulai. Tapi kalau saudara memulai perbuatan buruk dengan bismillah, insya Allah tidak jadi kalau saudara sadar makna bismillah. Wong bismillah itu dengan nama Allah. Atas nama Allah, aku berbuat ini atas izin Allah. Makanya kalau orang mau berbuat jahat itu memang mestinya harusnya zikir pada Allah supaya nggak jadi berbuat jahat. Tapi biasanya kalau orang sudah berniat jahat, pancen lali karo Gusti Allah. Ya. Malah nak misalnya dilengke barang ya malah diseneni sing dilengke. Wong soalnya pancen wis niat jahat tadi itu. Nah, itu. Jadi keluar rumah itu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Tawakal tu, aku bertawakal kepada Allah, menyerahkan sepenuhnya urusanku kepada Allah. Jadi tawakal itu sebenarnya dari kata-kata yang ada hubungan dengan wakil itu loh, Bu. Sekarang saya tanya ibu-ibu, orang itu kalau biasanya kalau sudah mewakilkan itu masih ribut enggak? Percaya enggak dengan yang sudah diwakilkan itu? Percaya. Nah kalau kita itu bertawakal pada Allah itu sebenarnya sama dengan mewakilkan seluruh urusan kita kepada Allah. Yakin berarti. Wong wis wakil iki kok ora yakin. Sing diwakili barang ya males. Sing mewakili males ya. Aku tulung ya wakilono ya. Tapi engko berkate aku jaluk lo ya. Wah, sing makili ya males itu. Ya sudah, kalau sudah diwakilkan ya sepenuhnya dipasrahke ya. Begitu ya. Jadi tawakal itu ada hubungannya dengan kata wakil itu. Jadi kalau kita bertawakal itu berarti kita mewakilkan seluruh urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seringkali diartikan dengan memasrahkan itu, berserah diri itu. Nah, jadi sudah kalau kita pergi itu sudah semua urusan serahkan pada Allah. Ya. Nyatanya apa loh di jalan ya, itu kan Masya Allah yang menguasai diri kita. Ya, naik mobil ya di tangan Allah, naik pesawat apa meneh itu wah wis saiki medeni itu ya, naik kapal ya di tangan Allah, jalan kaki wae lho wis hati-hati ning pinggir nak pancen ora kebenaran ya ditabrak kok itu. Lah kayak gitu kok tidak memasrahkan diri pada Allah, itu mau sombong apanya kita? Ya. Wong sudah hati-hati loh, itu kan hati-hati itu kan kalau diri kita sendiri. Wong di jalan ini orang banyak. Orang banyak kok. Ya. Sudah hati-hati jalan tasnya di tarik uang gitu. Macam-macam. Masya Allah ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu ya kita sendiri waktu pergi termasuk barang-barang yang ditinggal di rumah. Ya. Makanya kita kan lalu minta dijaga ahli kita, dijaga harta kita, dijaga. Jadi kalau kita pergi haji itu terutama ya, kalau pergi haji itu kan lama jauh itu kan, wah doanya diri-diri itu. Padahal sebenarnya berdoa seperti itu tidak hanya pergi haji. Ya ketika pergi kemanapun juga itu ya berdoa minta selamat, bertawakal,
Kita ya selamat di jalan, yang ditinggal ya selamat. Oh nyatanya kemarin anak masjid itu baru tinggal kuliah. Sore-sore ya laptop 3 hilang. Loh, jajal. Jadi tidak boleh kita merasa aman dari semua kemungkinan sekecil apapun. Itulah sebabnya maka kita perlu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lah nanti apakah tawakal itu lalu kemudian pasrah bongkoan gitu tanpa usaha? Oh ya nanti kita bahas ya. Itu persoalan lain nanti ya, tekniknya ya. Itu. Tapi jelas ya bahwa kita butuh bertawakal. Gitu. Ya. Nah, jadi doa pergi keluar rumah itu tolong dihayati ya. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Tawakal tuh aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas izin Allah. Masya Allah ya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kita ini kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi saya katakan, kita itu punya rezeki, yang memberi rezeki siapa? Allah. Kalau kita punya kekuasaan, yang memberikan kuasa siapa? Kalau kita punya ilmu, yang memberikan ilmu siapa? Allah. Semuanya Allah. Ya. Coba masalah kuasa itu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka man tasya wa tu'izzu man tasya. Semuanya Allah itu. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Dengan rezeki, siapa yang beri rezeki? Allah yarzuqu man tasya. Allah yang memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Yang memberikan ilmu Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak punya ilmu kecuali ilmu yang kau berikan. Jadi semuanya itu Allah, 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 tidak ada yang lain. Karena memang Allah itu Tuhan kita. Yang berikan kehidupan, yuhyi wa yumit. Yang mematikan juga Allah. Yang memberikan kesembuhan, Allah. La syifa'a illa syifa'uka. Itu pengakuan kita. Lah kok enggak mau tawakal itu bagaimana gitu. Jadi sekali lagi kita memang harus bertawakal. Kita sendiri butuh bertawakal. Sebab kalau enggak tawakal, ya sekali lagi kita nanti bisa sombong. Tapi kalau gagal sebaliknya bisa gelo, bisa sedih. Rumangsa iso ning nyatane ora iso gelo. Oleh karena itu dipasrahkan pada Allah. Tadi contohnya tadi ngandani anak ya. Termasuk ngandani bojo ya. Ngandani bojo barang aja rumangsa iso. Ya, jadi pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau ngandani bojo itu ya berdoa dulu ya, dipasrahkan kepada Allah ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu duduk begitu ya, jangan langsung Pak sini, langsung wah ya jangan ya, mental kalau begitu. Pak sini Pak, duduk Pak ya. Ibu-ibu langsung merem ya. Doa ya, pasrahkan pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sambil merem ya lama gitu. Begitu melek bapaknya lunga wis ada. Wis ilang gitu. Lah. Lupa ada ndi ya lunga to lagu mbok jo pajaponi. Aduh. Ya Bu ya, jadi intinya kita doakan ya, artinya dipasrahkan kepada Allah, nangis dengan Allah ya, jangan merasa bisa. Sebab kalau enggak nanti kita gelo betul ya. Merasa bisa ternyata enggak bisa tadi itu. Ya. Oke. Nah, kita sudah berbicara apa tadi itu? Dasar untuk bertawakal, lalu pengertian tawakal bagaimana, lalu
Alasannya apa? Kenapa kita mesti bertawakal? Nah, sekarang yang berikutnya adalah balasan untuk orang yang bertawakal. Jadi orang yang bertawakal itu ada balasannya. Nah, dalam surat At-Tolak ayat 3, ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Ini jaminan Allah ini. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Jadi dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk yang terkait dengan mencukupi ini juga ada zikir yang sudah biasa kita amalkan, ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ya. Itu pun juga merupakan zikir-zikir yang sudah terbiasa kita lakukan. Perbanyak itu supaya Allah mencukupi kita, ya. Dan kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah loh, ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan, ya. Nah, termasuk balasan yang diberikan oleh Allah bagi orang yang bertawakal, ya tentu saja ya nanti di akhirat, ya, surga, diampunkan dosanya, mendapatkan ampunan, mendapatkan rezeki yang mulia, seperti yang tertulis di itu mihrab itu, ya. Itu kan ciri orang yang beriman. Ciri orang beriman di antara bertawakal itu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu apabila disebut nama Allah hatinya bergetar, ya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah imannya bertambah. Dan kepada Allah orang-orang beriman itu bertawakal. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Eksplisit sekali di dalam surat itu, ya. Jadi yang itu loh Bu, yang ditulis di mihrab ini loh, ya. Nah, itu. Mana yang wa 'ala rabbihim yatawakkalun? Itu persis di atas itu, ya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, ya. Berhenti di agak tengah itu. Jadi ciri orang beriman itu orang yang bertawakal. Nah, siapa itu orang yang beriman juga? Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang beriman adalah orang yang melaksanakan sholat dan juga membayar zakat, ya. Lalu kemudian masih diteruskan lagi, ulaika alaihim ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang yang mukmin yang sesungguhnya, ya. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Orang-orang yang bertawakal tadi itu, ya, karena tawakal itu merupakan ciri orang yang beriman tadi itu, orang mukmin itu mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, mendapatkan ampunan dan juga mendapatkan rezeki yang mulia, ya, surga itu, ya. Masya Allah. Jadi tawakal itu luar biasa, ya. Di dunianya dicukupi, di akhiratnya mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah berupa surga itu. Nah, yang terakhir sekarang hubungan tawakal dengan ikhtiar. Tadi sudah saya sebutkan, ya. Lalu apakah tawakal itu kemudian ya wis pasrah bongkoan kita diem gitu, ya? Apa seperti itu? Ya, ternyata enggak seperti itu memang yang disebut dengan tawakal itu. Ya. Karena memang Nabi tidak mencontohkan seperti itu, ya. Justru Nabi itu memerintahkan kita untuk berusaha, ya. Jadi tawakal itu berarti tetap diikuti dengan usaha atau
ikhtiar. Ya paling gampang ya kalau kita sakit, ya tidak kok kemudian lalu pasrah bongkoan wis nak pancen apa jenenge Gusti Allah isih maringi umur panjang kan ya waras-waras dhewe. Ning nak wektune wis wayahe ya sedar wis ya, mudar ya wis gitu ya. Nggak begitu ya, tetap harus berobat ya. Kita diperintahkan untuk berobat. Dan Nabi mengatakan likul lidain dawa, setiap penyakit itu ada obatnya. Nah, ini yang kemudian menginspirasi dulu itu para sarjana Islam itu di antara bidang yang ditekuni itu bidang kedokteran. Ya. Makanya kedokteran Islam itu luar biasa berkembang pada masa pertengahan Islam itu. Ya. Kalau ibu-ibu mengenal misalnya orang-orang seperti Ibnu Sina itu ya. Ibnu Sina itu di samping seorang filosof juga seorang dokter. Dan kalau ibu mau tahu bukunya kedokteran Ibnu Sina itu dipakai di barat itu sampai dengan abad ke-17. Bayangkan itu. Ya. Ibnu Sina itu hidup pada abad ke-9, ke-10 Masehi, tapi karya kedokterannya itu masih dipakai di barat sampai dengan abad ke-17. Lama sekali. Berabad-abad itu. Nah, cuma memang setelah abad modern itu, setelah abad ke-17 itu, dunia kedokteran berubah ya, karena barat itu lalu kemudian memisahkan antara badan dengan jiwa itu. Sakit badan itu tidak ada hubungannya dengan jiwa. Ya. Tapi dalam Islam tidak begitu. Ya. Nah itu ya. Jadi ya berobat sakit itu. Diperintahkan untuk berobat, bahkan berdoa. Nyatanya Nabi juga mengajarkan doa-doa untuk kesembuhan penyakit. Jadi tidak kok kemudian pasrah total dalam pengertian tidak ada usaha, tidak ada doa, itu tidak. Ada doa, ada usaha, lalu pasrah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi misalnya memberikan contoh tentang burung itu. Burung itu ya, anaknya banyak disangkar dapat rezeki. Ya dengan apa ibunya? Terbang kemana-mana pulang bawa yang dimakan ibunya itu kemudian didulangke apa ya? Disuapkan kepada anak-anaknya. Masya Allah ya, ada usaha. Terus pernah lagi ada fragmentasi. Pernah suatu ketika itu ada sahabat Nabi yang datang ke masjid membawa unta. Ya. Untanya itu dibiarkan begitu saja, tidak diikat ya, tidak dicancang ya. Kalau diikat itu diikat apanya? Diikat lehernya apa diikat bahasa Jawa itu pas dicancang ya, dicancang itu ya tadi diikat di tempat tertentu. Kalau sepeda motor ya dikunci. Ya Nabi bilang, loh kamu bawa unta tuh kamu sudah ikat itu. Ya belum. Kita tawakal aja Nabi kepada Allah. Kalau memang unta itu milik saya kan ya memang tetap di situ. Tapi kalau memang sudah tidak mau menjadi milik saya, Allah terserah nanti. Loh. Ikat dulu baru tawakal. Ya. Begitu, cancang dulu baru tawakal. Motor juga begitu, kunci dulu. Ya, harus dikunci wae saya nak maling kepengen jipoke. Saya lu pinter malingnya ya. Ya toh. Nah, makanya saya tidak-tidaknya sudah berusaha ya, dikunci. Ya kalau sudah dikunci ya sudah pasrahke. Wis dikunci kok saya dipikir terus ngaji pikiran motor, sing dikunci salat pikiran motor, wah ya. Tidak seperti itu ya sudah pasrahke Gusti Allah. Wong wis dikunci. Tapi kalau belum jangan. Ya. Nah ini, jadi ada usaha. Tidak kok kemudian lalu pasrah begitu saja. Yang kemudian disebut dengan fatalistik itu tidak. Ya. Begitu. Wong nyamuk itu loh ya. Nyamuk itu, kok nyamuk. Cicak maksud saya kok nyamuk itu. Kualik itu. Coba cicak itu coba bayangkan itu.
kelihatannya tidak berusaha kan, wong nunggu saja ya. Ya. Tapi tetap ada usaha. Ya. Jadi tetap ada nyamuk lewat lalu kemudian lalu ditangkap gitu. Jadi itu luar biasa tuh lagu yang mengarang lagu Cicak-cicak di dinding itu ya. Jadi tidak diam ya. Jadi diam-diam tapi merayap ya. Tidak kok diam terus enggak diam merayap. Lah datang seekor nyamuk, lalu ditangkap itu. Jadi tetap ada usaha. Usahanya apa ya? Diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk tidak diem saja. Lah kalau diem saja tidak mungkin nyamuk kok kemudian lalu ya. Yang ngarang itu luar biasa itu sudah. Iya, ya. Jadi itu luar biasa sebenarnya memberikan pengajaran yang luar biasa bagi kita untuk berusaha dengan sungguh-sungguh ya. Jadi dengan kata lain bapak-bapak lah ya Allah. Kulino ngaji subuh ya. Dengan kata lain ibu-ibu, ya, bagaimanapun juga yang namanya sunnatullah itu ya kalau gampangannya kita itu ya hukum alam, hukum Allah itu pasti berjalan gitu loh. Ya, jadi sunnatullah itu berjalan. Tidak kok kemudian lalu meskipun Allah itu maha segalanya lalu kemudian Allah ngawur itu ya enggak. Allah itu ya tadi menetapkan sunnahnya, menetapkan hukum-hukum Allah itu. Ya, itu. Nah itu juga harus dipenuhi oleh manusia. Ya, nah itu. Ya, jadi dengan begitu lalu kita tidak menghadap-hadapkan antara tawakal dengan ikhtiar dengan sunnatullah. Itu menjadi satu kesatuan yang tidak dipisah-pisahkan. Tetapi sekali lagi kita jangan sampai hanya kemudian mendasarkan diri pada kemampuan kita pribadi, ya. Itu jelas salahnya, ya. Demikian ibu-ibu, ya, berarti pengajian kita tentang cabang iman yang nomor 13 ini selesai, ya. Kita akan lanjutkan untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang dengan membahas tentu saja yang paling dekat cabang iman yang nomor 14 nantinya, ya. Mudah-mudahan sekali lagi pengajian kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat bagi kita dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri pengajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.